wabarakatuh. Selanjutnya kajian akan langsung disampaikan oleh Ustazah Ana Hikmah. Monggo Bu. Ya. Tes satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati untuk ketua dan pengurus dari kajian keputrian dari PT Omron, yaitu untuk akhwat sahabat-sahabat solehah dari PT Omron Ejib Cikarang yang saya hormati, untuk Ibu Yayu, Ibu Haja Yayu selaku pembawa acara moderator pada sore hari ini, dan seluruhnya sahabat-sahabat yang hadir di majelis yang mulia pada hari Senin ba'da asar tertanggal 6 di bulan November 2023, masuk di tanggal 22 di bulan Rabiul Tsani 1445 Hijriah. Mudah-mudahan rawuhnya hadirnya senantiasa Allah masih berikan nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat, berkah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tadi sudah dibuka dengan kitab Suratul Fatihah oleh Ibu Haja Yayu, pembawa acara dan moderator pada sore ini. Insyaallah akan kita tambahkan pembacaan ayat kursi dan doa surat-surat pendek dan doa mau belajar. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir silaturahim tolakul ilmi untuk keluarga besar karyawati PT Omron senantiasa Allah berikan nikmat iman, Islam, ihsan, berkah ilmu, berkah usia, dan semua aktivitas sampai di akhir hayat bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang berjuang, dan juga untuk para mujahid-mujahid saudara-saudara kita yang di sana. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan perlindungan, wabil khusus yang sudah almarhumah di tanah Palestina. Mudah-mudahan beliau sudah dijamin mati dalam keadaan mati syahid, dan kita yang ada di sini senantiasa mendoakan la hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah pembuka taklim pada sore hari ini, Senin tertanggal 22 di bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani 1445 Hijriah, atau masuk di tanggal 6 November 2023. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, insyaallah masih seputar di bab Thaharah ya. Kita pelajarinya bersambung. Terakhir kalau tidak salah bahas mengenai benda-benda yang termasuk najis. Sampai situ Bu? Ya, beberapa benda ya Bu ya. Bulan kemarin belajar tentang benda-benda yang termasuk najis. Sekarang kita akan belajar mengenai tentang kaifiat. Kaifiat itu cara untuk mensucikan benda yang terkena najis ya. Jadi bahas masih seputar di bab najis. Faslun an-najasatu salah satu. Jadi najis itu ada 3. Jadi kita harus kenal najis itu jenisnya ada 3, dan nanti bagaimana cara mensucikan itu najis ya. Sebutkan di pelajaran hari ini an-najasatu salah satu. Jadi najis itu ada 3. Satu adalah najis mughalladha atau najis berat. Ya, najis mughalladha atau najis berat yang mungkin sudah Ibu pernah dengar dipelajari waktu kita masih kecil. Sudah disampaikan najis berat. Najis berat itu yang paling tinggi ya Bu, najis mughalladha. Najis berat, najis mughalladha itu berasal dari air liur anjing ya, air liurnya, air liur anjing. Jadi najis mughalladha itu yaitu berasal dari hewan yang bernama anjing, termasuk ini air liurnya. Dan apabila kalau itu dimakan, untuk orang Islam itu maksudnya daging hewan apa? Anjing dimakan ya jelas hukumnya apa Bu? Haram.
ya air liurnya saja apabila kejilat di benda yang kita pakai, contohnya misalnya baju atau mungkin kaki ibu terkena air liur anjing, atau mungkin sendal atau sepatu atau barang-barang yang kita kena, maka ada cara mensucikan atau yang kita kenal dengan kaifiyah. Kaifiyah itu cara, ya, dalam bahasa fikih namanya kaifiyah itu cara untuk mensucikan apa bu? Najis. Nah tadi najis mulaghah itu adalah najis anjing. Ini maka cara mensucikannya jelas tentu ibu yang sudah pahami, yang sudah kita dengar, yaitu dengan cara mencuci 7 kali, dan salah satunya dengan apa bu? Tanah. Ya, dengan pasir tanah seperti itu. Nah posisinya pasir tanah ini taruh di bagian mana? Ini silahkan mau di awal, di tengah atau di akhir. Jadi tidak ada aturan yang khusus. Jadi 7 kali berarti kalau 7 kali dibasuh 6 kali dengan air, 1 kalinya itu ya kayak di apa bu? Ya bolak-balik itu dengan tanah atau pasir. Ya jadi mau taruh posisi di mana bebas. Pokoknya 7 kali, berarti yang 6 kali dengan ini. Ini kondisi seperti ini terkena air liur. Makanya sekarang jadi pertanyaan, kalau kita ngelus-ngelus itu anjing, karena mungkin yang namanya seneng, suka, cinta itu kan apapun itu kan dikerjakan, kayak orang hobi gitu ya bu ya. Seneng apa, pelihara apa, atau mungkin hobi mungkin koleksi, itu mah kalau sudah hobi, seneng, itu sudah gak mikir apapun. Harganya mahal tetap aja beli, itu namanya orang hobi koleksi. Nah ini akhirnya kalau udah kebablasan urusannya ke nafsu syahwat ya. Jadi misalnya kalau ada gini kan banyak mungkin di fenomena di sekitar kita, orang muslim pelihara apa bu? Anjing. Banyak nggak bu? Banyak. Ibu kok tahu? Ya itu di medsos banyak yang contoh-contoh ditunjukin pakai kerudung, jilbab ya. Kita mah gak nyalain kerudungnya, jilbabnya, ya itu pegang untuk pakai kerudung jilbab aja pelihara apa tuh? Anjing. Itu mah pakaian itu casingnya aja. Pakaian ini, pakaian itu kita nggak ngomong ini dan itu, kalau sudah balik memang wajib untuk nutup apa bu? Aurat. Seperti itu kan ya istilahnya itu. Ini tidak kita hubungkan orang muslim yang nggak pakai, yang nggak nutup aurat atau yang muslim pakai nutup aurat, nggak ngaruh. Tadi pokoknya kalau pelihara anjing, yaitu memang harus paham mengenai tentang suci najisnya, cara kaifiat tadi, cara untuk mensucikan najisnya. Karena kenapa tadi contoh, ada yang misalnya saya penyuka itu hewan anjing, atau mungkin saya dokter hewan. Ya bu, ada nggak profesi dokter hewan? Ada kan? Dokter hewan kan nggak harus non muslim. Dokter hewan yang banyak yang muslim ya bu. Ini dokter hewan itu pas ini anjingnya sakit gigi. Ya. Contoh anjingnya sakit apa? Gigi. Nah, dibawalah itu ke pet shop. Pet shop itu kan segala macam hewan. Tuh dilihat tuh sama dokternya. Tuh pasti pegang gak itu bu dokter? Pasti pegang. Nah itu untuk potensi terpapar itu kena airnya pasti. Kalau dia misalnya pakai sarung tangan, ya sarung tangan atau apa mungkin dijaga seperti itu ya, itu ya siap-siap aja. Kalau untuk pakai sarung tangan dengan harapan gak kena ya alhamdulillah. Tapi potensi terkena itu juga bisa potensi besar ya bu. Ini harus siap. Maka kalau terpapar air liur anjing ya udah jelas itu sedang tadi disucikannya dengan cara kaifiatnya dengan mensucikan apa bu? Najis besar, najis berat itu tadi ya. Terus misalnya gini, kalau kita ada anjing terus anjing itu kering, ibu ngelus-ngelus itu anjing. Nih kering ya, elus-elus tuh. Tangan ibu kering, anjingnya juga apa bu? Kering. Itu aman, asalkan nggak ke air liurnya, nggak ke cumurnya. Bu ngelus-ngelus anjing, anjingnya mah cakep, lucu. Anjing itu kan binatang yang gemesin, pinter, cerdas, gemesin ya bu. Cerdas, cerdik gitu anjing. Elus-elus gitu sayang. Tangannya kering, bulunya juga kering, aman. Gak usah dibalur-balur yang pakai apa tadi? Itu asalkan gak tersentuh ininya aja, air liurnya, cuman lus-lus aja. Terus itu aman. Tapi yang jadi posisi gak aman, anjingnya basah
Nggak ngerti dia habis nyuruh-nyuruh di kolam kayak atau kehujanan, terus ibu ngelus-ngelus. Nah ini potensinya besar, karena khawatir dia itu jilat-jilat apa bu? Jilat-jilat badannya. Dia itu badannya basah, tangan ibu mah kering aman. Ibu gini basah kan? Nah itu basahnya dia itu bisa-bisa tercampur jilat-jilat seperti itu. Nah ini gawat, itu bisa meskipun nggak terkena air liurnya, tapi tadi dia itu ibu harus yakin, karena dia itu kan suka ya lihat aja anjing-anjing yang nongkrong-nongkrong itu ngapain bu? Nah jilat-jilat kan ya, jilat-jilat badannya itu dari air liurnya pakai lidahnya. Nih jadi ibu kalau ngelus-ngelus tangan ibu kering, anjingnya basah, bulunya wassalam itu. Wassalam itu apa bu? Ya udah itu ibu harus mensucikan najis besar itu. Atau kebalikan, tangan ibu basah, habis cuci tangan itu anjing kering, ibu elus-elus, terpapar juga karena itu kan kering badannya ya. Terus tapi ibu basah, yang nggak ngerti dia jilat, tapi jilatnya nggak sampai tuh ada bagian yang masih itu kan nggak tahu kita. Tangan kita yang basah nggak bisa ngerasain mana jilatannya dia tadi. Ya, tuh, tadi kalau kering sama kering mah aman itu. Cuman masalahnya berani nggak ibu ngelus-ngelus? Kalau saya menyerah nggak, lihat anjing aja bikin kabur, ya bu ya. Itu masalahnya di situ. Tapi banyak saudara-saudara kita yang muslim, ya mohon maaf mungkin public figure, artis-artis ya, gendong-gendong dengan alasan kan itu anjing makhluknya Allah. Itu anjing makhluknya Allah. Ada hadis yang mengatakan seorang tuna susila atau wanita pelacur ya, perempuan wanita pelacur yang menolong anjing yang sedang kehausan di tengah jalan, terus ditolong tuh anjing dikasih minum sehingga memberangkatkan wanita itu bisa masuk ke dalam apa bu? Surga. Nah itu ya ini mah bener bu. Ibu kalau ada anjingnya tetangga terus sini ibu kasih racun ya bu ya, dosa nggak itu? Ya dosa, bunuh anjing. Mau anjingnya nggak ngapa-ngapain ibu apa bu? Apa yang mungkin gak senangnya ya dosa, nggak boleh. Membunuh tidak ada alasan tuh ya, itu jadi haram, dosa. Tapi kalau itu anjingnya dalam keadaan kesulitan, kehausan, itu nolong dapat pahala bu. Yes kayak gini, dapat nggak saya pahala ngasih itu buah salak 2 kilo ke tetangga depan yang non muslim? Dapat. Ibu ngasih buah oleh-oleh atau ngasih buah tangan, bu di rumah ibu ada pengajian, tuh tetangga sebelah non muslim, ibu kasih, beseknya masih ada ibu kirimin, ya bu ya, ibu dapat pahala nggak? Dicatat nggak oleh malaikat? Catat. Beliau juga makhluknya siapa? Makhluknya Allah, tetap dapat ya. Jadi intinya kita berbuat sekecil apapun tuh ada hitungannya, ada amalan ibadah, nggak rugi. Intinya di dunia ini kita disuruh berbuat baik aja kepada siapapun. Pada anjing juga suruh berbuat baik. Jadi ya, jadi intinya ya, kenapa sih kok anjing itu dihukumin? Kasihan banget ya itu anjing ya dihukumin najis apa tadi? Najis besar, najis berat, bola tuh. Kasihan amat atau gitu ya. Itu untuk sebagai pertanda kita itu sudah dibekali oleh Allah akal, pikiran, nafsu. Jadi ngerti. Akal pikiran itu kita paham, oh ini loh binatang yang boleh, mana yang boleh dimakan, mana yang itu najis, supaya otak kita itu berpikir, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Harus seperti itu bu. Kalau yang boleh semua ya ini mah gak jalan otak kita. Hanya ada orang baik, ada orang buruk ya. Yang buruk jangan ditiru supaya kita itu tidak kebablasan, tidak ikut-ikutan seperti itu. Nih jadi ya tadi maka najis muwalado itu, maka bagaimana cara untuk mensucikannya? Najis muwalado atau najis berat ini, benda itu terkena dibasuh 7 kali, 1 kali diantaranya dibasuh air dicampur dengan apa tadi? Tanah atau pasir tadi ya. Maka disebutkan cara mensuci benda yang terkena najis apabila dijilat anjing, hendaklah ia dibasuh 7 kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi maka kita harus paham dulu, ada yang pernah saya alamin, itu anak saya masih bayi dulu ya, si mbak jemur, rupanya jemur taruh di depan pagar biar langsung kena itu, mungkin akan ada pohon mangga atau mungkin di belakang
nggak langsung cahaya matahari ditutupin kayak pakai polikarbonat gitu ya Bu, nggak langsung matahari. Mungkin dia jemur handuknya itu bayi taruh itu. Nah kebetulan tetangga anjingnya dilepas, mungkin disuruh jalan-jalan kali itu anjingnya Bu. Tuh anjingnya ini ngendus-ngendus handuk, mungkin handuk bau bayi kan, seger kan. Tuh pinteran anjingnya Bu, itu Ibu yang tahu yang tepat itu sih. Saya emang nggak tahu langsung sih Mbak ceritanya, saya suruh buang. Lalu itu gimana kabarnya itu kalau handuk dicuci pakai apa Bu? Pakai tanah, uslah buang aja. Handuk kan bisa dibeli dari dompet receh gitu maksudnya ya Bu, bukan harga juta-jutaan. Handuk berapa ribu, berapa puluh ribu gitu aja dibuang. Jadi tuh pinter Bu, jadi mungkin mbaknya naruh baunya harum, dia bau bayi, bau sabun, bau apa. Anjingnya seneng. Diambil sama cungurnya terus dieret-eret itu apa tuh? Nah ditarik-tarik sana, wirawir kayak dibuat mainan gitu Bu, buat main sana ya otomatis kotor juga ya. Terus pinteran tuh sama anjing ditaruh lagi Bu, gini lagi ditaruh lagi, tapi yang disampirinya ya nggak serapi sampirin manusia ya Bu, pokoknya digantungin tuh langsung saya suruh buang aja itu Bu handuknya. Ya ini mungkin tadi anjing mah cerdas. Anjing itu cerdas, cerdik, pinter, lucu, kan jalan cepet. Beda dengan kucing ya. Kucing itu ya sabar bin bloon lagi. Ya, sabar bin bloon, disuruh pergi, datang lagi. Duk, pergi datang lagi, sabar banget ya. Bin bloon udah ngerti dimarahi masih apa Bu? Muncul ya. Tapi katanya gini, kucing itu kesayangan siapa? Saya Nabi. Ini ada jamaah yang masalah tentang bab kucing bertanya BA. Ya saya waktu pas di Mekah itu jadi bahas masalah kucing tetangga. Kebetulan rumah tetangganya itu klasternya nggak pakai apa Bu? Pagar. Ya kalau nggak pakai pagar kan agak repot. Repotnya itu kan peliharaan itu kan ya nongol-nongol gitu ya. Tuh kucingnya itu kabur. Nah dia istiqomah pup di bawah mobil tetangganya Bu, istiqomah di situ aja. Itu kan kalau ya netep aja di situ ya Bu ya. Sampai hanya tetangga ini gregetan udah di itu. Nah Ibu bilangin aja kalau gregetan sama manusia itu ya langsung ngomong aja, gedumel aja. Saya bilang gitu, selesaikan segera supaya tidak jadi gesekan apa Bu? Gesekan hati. Jadi itu istiqomah banget Bu Ustaz, itu pipis itu ngebrok di mana tuh? Di bawah mobil saya bilang mobil Ibu anget kali, saya bilang gitu aja Bu. Saya ledekin. Jadi pertama saya guyonannya ya kita selesai masalah. Jadi gini Bu, Ibu ngomong kalau apa ini mengganggu. Jadi punya peliharaan itu kalau klasternya memang nggak boleh ada apa tuh pagar ya, nggak boleh mengganggu urusan dengan tetangga. Punya hewan apapun itu, mau anjing apalagi anjing ya serem ya Bu. Udah anjing itu kan gawat. Ntar sendal kita digondol, nyuci lagi, repot urusannya. Ya tuh kalau sandalnya murah meriah sih nggak masalah ya. Lepas lagi sandalnya mahal, nyuci ini repot, ya itu jadi masalah besar itu. Hablum minan nas. Yang terus bagaimana Ustaz alasan tetangga itu kamu tuh gimana sih, kata tetangganya yang punya kucing. Kamu tuh gimana sih? Nggak boleh marah sama siapa tuh kucing. Karena kucing itu kesayangan apa Bu? Nabi. Dia berdalih kucing kesayangan siapa Bu? Nabi. Masalahnya bukan kesayangan Nabi yang dipermasalahkan. Tuh kucing kesayangan Nabi ngebrok di bawah apa Bu? Mobil. Itu yang mengganggu. Bener sih kucing itu kesayangan Nabi. Semua ini ya disayangin Nabi ya Bu ya. Gak hanya siapa tuh? Kucing saja. Tapi masalahnya bukan urusan kita berdalih-dalil hadis Nabi dan sebagainya. Ini urusan hablum minan. Selesaikan Bu. Kalau ya itu Bu Ustaz saya jadi ceramain sama dia, udah saya apes itu apa tadi? Ya itu tadi kena itunya pupnya kucing. Terus saya diceramain lagi. Akhirnya saya jadi bingung ini ya. Jadi kayak gitu. Ustaz nulis apa deh supaya saya ya percuma saya nulis ya Bu ya. Terus mau di forward ke dia. Ini loh Bu Ustaz Dana nih lagi nulis tuh dari Mekah, kata gitu Bu. Atau ya percuma mau dari Mekah, dari Eropa, dari Cikarang, nggak ngaruh ya Bu. Ibu selesaikan dulu. Jadi ini kalau Ibu memang nggak bisa panggil apa Bu ketua RT. Ini masalah lingkungan, bukan masalah urusan dengan Nabi, hadis dan sebagainya ya.
Ini urusan pertetanggaan, ya harus diselesaikan. Memang rumit ya Bu kalau urusan dengan siapa ini? Tetangga. Makanya ada khusus bab tetangga, itu ada di surat An-Nisa ayat 36. Itu khusus tentang bab berbuat baik. Salah satunya dengan siapa Bu? Tetangga. Itu emang udah pelik masalahnya. Itu kalau dibikin novel itu tebal. Itu seperti itu. Ya, jadi kalau emang kucing itu memang gitu, kalau sudah punya tempat pup di mana ya di situ aja gitu. Jadi beneran ini dia, makanya istiqomah tadi. Datang dimarahi sabar, datang lagi sabar, marahi datang lagi. Tuh, tapi kalau anjing enggak. Kebalikan. Kalau anjing itu kalau kita nggak seneng itu gonggong Bu. Anjing itu kalau ada setan lewat gonggong. Ya, makanya kalau ibu lewat digonggongin. Ngomongin apa Bu? Ngomongin anjing. Nah ini tandanya ya, jawabannya sendiri ya Bu ya. Atau gitu. Anjing itu emang gitu, kalau ada yang nggak seneng tahu dia. Ya kalau ada maling, ada apa itu tahu dia. Terus kita nggak seneng sama anjing Bu. Saya juga sama, kalau lewat di depan rumah tetangga saya lewat digonggongin Bu. Bu gitu ya. Ngetes tuh sama tukang tahu Sumedang. Bang lewat. Tuh abang lewat gak digonggongin ya. Balik lagi bang, lewat lagi gak digonggongin tuh Bu. Terus saya lewat lagi kedua, gonggong sama saya Bu. Waduh nih dia nganggep gue setan ini kayaknya. Nih, kenapa ya tadi ngerti itu setan. Kalau orang jualan kan mondar mandir lewat mah hatinya bersih kali ya. Udah gak mikir ada setan, penting mah tahunya kayu. Kayu itu tahunya apa Bu? Laku itu aja. Kalau kita kan lewat gregetan itu sama anjing. Pengen gue tipu pakai itu. Pakai apa tuh? Pakai batu. Atau gitu. Giliran itu di dalam pagar rumah tetangga ya, coba dikeluarin dulu, kepipisan kayaknya kita ya Bu. Kalau dikejar apa tuh? Kejar anjing. Ada yang nanya, Bu Ustadz kalau itu anjingnya kecil, imut, lucu banget itu. Maksudnya cungurnya juga kecil, ya masih kecil, bayi. Itu gimana digendong-gendong kan lucu Bu Ustadz, lucu diituin kan, dikasih baju, kasih apa. Ya tetep aja itu Bu, mereknya apa? Anjing. Mau lucu, kecil, gede, sekambing, sedombak, gebres, itu tetap mereknya apa? Anjing. Ya tetap nggak boleh. Kalaupun itu kita pelihara, itu ibu harus punya alasan kenapa pelihara. Soalnya kalau ibu pelihara karena seneng, suka, ya memang nggak boleh kita benci ya. Seneng suka itu ibu harus punya alasan. Soalnya kalau udah seneng suka itu Bu, hewan tuh pengen deket-deket, pengen dideketin, terus dia manja-manja. Kalau punya kucing, siapa yang di sini punya kucing Bu? Ada kan? Yang kucing itu pasti kan ibu datang tuh ngusul-ngusul di mana Bu? Di kaki. Anjing juga sama, feelingnya tuh pengen dicintai semuanya. Jadi pasti ibu pengen gendong. Nama pengen gendong tuh pengen meluk-meluk, pengen nyium-nyium kan? Ya namanya anak ibu bangun tidur subuh-subuh, baunya acem, baunya pesing. Tapi karena ibu sayang, cinta, ibu bekap, cium-cium nggak Bu? Iya, itu namanya cinta. Sama juga ke hewan juga gitu. Saya juga punya peliharaan, cuma peliharanya ikan koi ya Bu. Itu jadi kalau lagi di Mekadu gimana nih ikan koi, ada yang kasih makan nggak? Nge-WA siapa Bu, tolong ya. Atau ngasih stand siapa itu, suruh ngasih apa ini Bu, ikan koi. Padahal koi ditinggal 10 hari di itu, pokoknya di air aja aman ya. Cuman kasihan udah biasa dikasih apa tuh? Kasih makan. Koi mati gede, udah berapa juta ini, udah mikir dulu nih berapa juta mati ya. Hanya kalau dimakan boleh nggak itu ikan? Boleh. Cuman gak tega ya Bu ya. Biasanya kita ngasih makan tuh ikannya mati. Gak tega, mau sebenarnya mau digoreng kan bisa ya Bu. Goreng makan, sarapan makan ikan koi misalnya gitu. Gak tega karena itu hewan peliharaan, karena kita sudah cinta. Ini udahlah biarin dimakan kucing. Gak taunya kucingnya juga gak mau Bu. Kucing tuh gak mau ikan koi digeletakin di rumput itu halaman, gak mau dia deket Bu. Maunya maya ikan yang ikan mas, ikan bawal gitu maunya ya. Seperti itu dia, karena apa Bu, udah digoreng. Hanya kita kasihan, kita pendem di bawah pohon kelapa. Nggak taunya kelapanya tambah banyak tuh, gara-gara kita mendem apa tadi kan koi. Tadi orang kalau sudah senang cinta hewan anjing atau apa tuh pasti dipegang-pegang, dicium-cium, dipeluk-peluk gitu Bu. Nah ini potensi apa, ini terpapar apa tadi? Najis ya. Kalau bisa, terus ada pertanyaan, terus gimana yang gak usah pelihara anjing? Kecuali ibu memang untuk keamanan, pagar rumah ibu itu pagernya emas, perak ya, karunnya itu sepeti atau seapa gitu, jaga takut ketika mau ke Indomaret aja takut apa Bu, ada yang masuk maling, kemalingan tuh baru tuh pelihara apa Bu,
anjing untuk dipelihara untuk jaga apa ini, jaga rumah ya itu. Tapi kalau yang ini mah kalau saran saya nggak usah karena repot apa ini, repot untuk urusan mensucikan najisnya ya. Itu najis mughalladzah. Nah najis mughalladzah ini kayaknya potensinya ini minimum itu nggak terlalu ini ya. Ada nggak yang pernah di sini digigit anjing terus di ini 7 kali, ada nggak ada ya. Yang mudah-mudahan naudzubillah min dzalik jangan ya Bu ya. Tuh jangan terpapar dengan najis mughalladzah. Tuh yang satu potensinya sih minimal ya, istilahnya nggak terlalu. Yang kedua adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis apa? Najis ringan. Kebalikan tadi berat, ini ringan. Najis mukhafafah ini najis mukhafafah ini khusus untuk kencing air seni bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Itu ya. Jadi najis mukhafafah ini najis ringan. Jadi khusus untuk kencing anak laki-laki yang hanya minum ASI, air susu ibunya. Tapi kalau itu sudah terpapar dengan pisang, tuh bayi sudah 2 minggu, zaman dulu tuh nenek kita gerus apa tuh? Gerus pisang terus dikasih ke itu biar cepet gemuk katanya gitu, biar cepet gede. Itu kita kata orang sepuh-sepuh dulu. Itu sudah najisnya bukan najis apa Bu? Mukhafafah lagi, tapi sudah naik level. Najisnya najis mutawassithah. Najis sedang. Jadi khusus bayi laki-laki. Kenapa Bu Ana tidak disebut bayi perempuan? Karena memang seperti itu. Padahal aslinya pipisnya perempuan sama laki, mohon maaf ya Bu, sampai sekarang itu pesingan pipis laki-laki. Asli. Bu coba dites. Suami Bu sama pipis coba sama-sama nggak disiram. Pesingan itu laki-laki Bu, beneran. Kenapa kok gitu? Karena laki-laki nggak ada dikeluarkan lewat lain-lain. Kalau kita kan ada darah head, ada darah, kita kan hormonnya banyak ya perempuan ya, darah head, terus kita hamil, darah nifas, terus ya banyak lewat mana-mana. Perempuan itu rambutnya itu kan panjang, lembab, jadi dikeluarkan cairan-cairan itu dikeluarkan lewat di seluruh tubuh kita itu lewat mana-mana. Tapi kalau laki-laki kan enggak, laki rambutnya pendek ya. Mohon maaf ya, kita bukan ngomong jorok ya Bu, itu bagian kelaminnya ya nggak lembab kayak siapa? Perempuan. Ininya juga kan ya rata gitu aja. Kalau kita kan ya kayak gini, mohon maaf ya, kalau pelajaran fikih ini mah pakai action segala. Hanya cari, kalau ngajar fikih cari guru yang apa? Perempuan, sesama perempuan. Kalau jamaahnya perempuan, ustadznya laki-laki ya keder ya Bu ya. Tuh ustadz ngajarin bab darah head, kemudian aja kagak benar head, istrinya suruh ngajar, gitu ya. Nih tadi ya, jadi maka ini najis najis mukhafafah, itu najis bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Jadi kalau ada bayi kembar sini laki-laki, sini perempuan, sama-sama minum ASI. Kaifiyah cara mensucikannya, kalau untuk bayi laki-laki ada ngerembes apa itu bekas pipisnya, itu hanya dikeprat gini aja Bu, dicipratin bekasnya. Bekas apa tadi? Pipisnya tadi gini. Beda dengan yang perempuan, padahal sama-sama nih anak kembar, belum apa-apa selain ASI ibunya, gantian kanan kiri gantian, sama-sama ngerembes. Ini contoh aja, ngerembes di sini, pempesnya ngerembes, sini juga sama. Bagaimana caranya? Itu tadi dikepret yang laki. Yang perempuan beda, diambil, diguyur. Karena najisnya bukan najis mukhafafah, tapi najis mutawassithah, diguyur dengan air yang apa ini? Ngalir. Jadi lebih beratan yang sini, yang perempuan, padahal sama-sama konsumsi apa Bu tadi? ASI. Karena kenapa ya tadi beda bakalnya. Itu perempuan kan mengeluarkan darah-darah tadi, darah head, darah nifas, kadang juga pas lagi abnormal itu ada darah istihal, seperti itu. Laki-laki nggak mengeluarkan apa-apa ya, seperti itu ya. Jadi hanya laki-laki kan, laki-laki nggak boleh pakai perhiasan apapun. Hanya kalau suaminya nanti anak-anak muda zaman sekarang tuh tunangan dulu misalnya gitu, taruh tunangan, khitbah, tukar cincin gitu ya.
Cincinnya kasih cincin yang perak ya Bu. Jangan kasih emas putih. Gimana Bu Ustadz? Nggak bisa. Kemarin soalnya ada nanya, emas putih juga nggak bisa, itu judulnya emas. Mau emas merah katanya ada emas merah, ada emas hitam, emas coklat kayak emas apa aja, judulnya emas yang nggak bisa. Beliin apa Bu? Perak. Mungkin untuk sebagai apa ini, sebagai pertanda. Laki-laki mungkin pakai cincin bulat ya biar nggak keiket gitu ya, sudah punya calon atau apa, itu silahkan. Bapak-bapak pakai cincin perak, ibunya perempuannya emas, laki-lakinya perak. Itu artis-artis pakai gelang rantai emas katanya gitu ya, jangan ditiru. Yang kita lihat kan nggak harus dia apa Bu, nggak harus ditiru. Kasih aja ke istrinya yang emas-emas tuh. Pokoknya intinya laki-laki nggak boleh pakai produk yang berhubungan dengan apa Bu, emas ya, seperti itu. Kalau itu jam tangan ada itunya, kayak ada lapisan apa tuh, tapi kan masih lapisan, nggak emas yang full ya Bu. Kan kadang-kadang mungkin kan rantainya itu kan awet, mungkin yang mahal-mahal itu ada lapisan emasnya, itu masih nggak apa-apa, bukan yang perhiasan itu, perhiasan apa Bu yang istilahnya murni gitu ya, itu nggak boleh. Kan banyak ibu-ibu tuh itu Bu, tunangan gini-gini saya beliin cincin itu untuk calon mantunya perempuan, sama Bu yang anak ibu ganti aja yang apa tadi, perak, itu aja, itu syarat. Tapi kalau nggak manut ya wes lah, terserah. Yang penting kita apa Bu, dosa laki-laki pakai apa tadi, pakai emas. Dosa apa Bu? Ya dosa kecil, tapi kalau dipakai tiap hari jadi judulnya apa Bu? Iya, namanya nggak boleh ya wes tinggalin aja atau gitu. Kalau perempuan mah bebas, mau apa aja mah bebas. Tadi namanya soalnya perempuan tadi ngeluarin darah tadi loh Bu, ada yang dikeluarkan. Makanya pipisnya nggak terlalu itu, pipisnya nggak terlalu bau. Anak kecil waktu itu saya juga ngetes. Dulu anak-anak saya masih SD kan masih saya ngajar ngaji sendiri ya, sembari undang anak tetangga suruh ngaji di rumah biar anak kita semangat tuh. Itu Bu Ana anterin pipis tuh anak tetangga. Anak perempuan, anak laki itu beda Bu baunya. Bau pipisnya anak laki-laki sama anak perempuan. Pesingan pipisnya siapa? Laki-laki aslinya itu memang. Jadi perempuan itu kelihatannya aja. Kalau perempuan kan nggak bisa pipis sambil berdiri ya Bu. Coba ini bisa berdiri. Ya bleber kemana-mana. Se-Indonesia Raya di sini aja. Tapi ya kadang-kadang pas berdiri ya Bu ya, pas lagi keramas kan berdiri gitu, bleber aja tuh, anget gitu aja. Kayak gitu. Iya. Pulang kerja buru-buru katanya. Ya pastilah di Bu penangannya itu kalau sudah kayak gitu ya najis semua ini najis semua, harus diguyur semua. Ya mungkin di ini di apa tuh kasih sabun karena kan ya pesing ya Bu ya. Kalau nggak gitu ya takutnya najis tadi. Itu ya, jadi najis mukhafafah tadi, najis ringan. Caranya dengan cara tadi dicepretin najis. Di sini ceritakan sesungguhnya Uqais telah datang kepada Rasulullah beserta bayi laki-lakinya yang belum makan selain ASI. Sesampainya di depan Rasulullah, beliau dudukan anak itu di pangkuan Rasulullah. Kemudian beliau dikencingi. Lalu beliau meminta air, lantas beliau percikan air itu pada kencing anak laki-laki yang tadi belum konsumsi apa Bu, minuman selain apa Bu, ASI. Itu aja. Itu tuh najis mukhafafah. Nah kalau najis mukhafafah ini ya nggak berlaku lama, karena bayi-bayi sekarang udah berapa ini sudah kasih biskuit Milna zaman dulu ya, kasih pisang, kasih macem-macem, wortel, jus, macem-macem deh. Tuh nggak terlalu lama ininya apa. Akhirnya beranjak masuk ke yang paling sering umum itu, yang ketiga adalah najis mutawasito. Nah ini najis mutawasito yang harus ibu paham banget. Najis mutawasito ini najis sedang. Di sedang itu berarti di antara berat sama yang ringan, di tengah-tengah. Tapi tengah-tengah ini yang sering kita jumpai Bu sehari-hari, itu najis mutawasito. Dan najis mutawasito dibagi jadi dua. Satu najis mutawasito ainiyah. Ainiyah itu ain yang langsung kelihatan mata. Jadi kelihatan warnanya, baunya, rasanya. Itu najis mutawasito ainiyah. Ada lagi yang najis mutawasito apa? Hukmiyah. Najis mutawasito hukmiyah. Itu yang nggak kelihatan. Bekasnya itu sudah agak hilang. Jadi kita cari itu kok nggak kelihatan, tapi yakin di situ ada najis mutawasito hukmiyah. Nah, najis mutawasito ainiyah itu yang sering kita jumpai juga. Contoh yang sederhana untuk yang perempuan ya. Perempuan itu
sehari-hari itu mengalami najis mutawasito apa Bu? Ainiyah. Ya, mutawasito ainiyah. Apa itu? Contoh, ibu pakai baju yang ibu pakai, pastikan pakai, mohon maaf ya, ini bukan ngomong celana dalam. Celana dalam, ibu namanya mobile tuh wirawiri ke pabrik, keluar, ntar turun dari jemputan, turun, mundar mandir ke kantin atau apa. Itu pasti ibu kalau cek ke kamar mandi mengeluarkan cairan apa Bu? Keputihan. Keputihan itu yang kita kenal di dalam bahasa fikih itu disebut wadi. Keputihan perempuan, cairan yang keluar dari kelamin farji perempuan itu disebut wadi. Nah itu kalau sudah nempel di celana dalam ya, meskipun sedikit itu sudah najis. Nah kalau sudah najis ya otomatis tidak bisa dipakai untuk sholat. Perangkat celana dalam ini nggak bisa dipakai sholat. Dan ibu harus istinja. Istinja itu apa? Cebok, cawi, wawi, ombeh itu bahasanya. Nanti ada bahasan khusus tentang istinja. Bagaimana perempuan itu cara cebok itu nanti diajarin ya. Kita kenal dulu ini yang tentang bab najis secara globalnya. Nih, jadi sehari-hari itu kita ngalamin itu Bu. Siapa ya? Saya semuanya di sini. Karena kita kan yang minum, ntar ada yang dikeluarkan di keringat. Kalau bagian-bagian ini atas najis nggak? Enggak. Keringetan di sini. Mohon maaf ya Bu, ada anak keringetan di mana tuh? Di ini di ketiak, di bawah, mohon maaf di bawah apa ini? Payudara, karena di selangan itu enggak najis, kotor saja, tapi tidak najis. Jadi kalau Bu, saya sholat ini mah BH saya basah, mungkin gerah, nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau yang di sini basah, dari yang tadi saluran rahim, kan saluran perempuan itu kan ada dua, saluran kemih, kandung kemih sama saluran rahim. Itu kalau dua-duanya mengeluarkan cairan, maka najisnya najis mutawasito. Ibu mungkin cairan itunya nggak keluar, tapi Bu beser dikit aja, curut gitu, dikit itu sudah apa Bu? Najis mutawasito. Kencing bayi tadi yang perempuan najisnya apa? Mutawasito. Kencingnya bayi laki-laki yang sudah terpapar selain ASI mutawasito, sehari-hari itu ketemu mutawasito. Ibu kalau mau sholat ya harus dicek celana adanya, takutnya ada itu. Tapi kan sekarang zamannya maju, udah ada panty liner. Ya kalau sholat gimana ya, panty linernya harus dilepas, dibuang. Kalau ibu hemat ya nanti tempel lagi. Ya, mama kan pakai hemat, tempel lagi. Kalau tempel lagi ngerekat ya alhamdulillah, yang masalah tempel lagi jatuh. Kebalik tuh bisa ngomong berarti pengalaman. Ya, itu contoh-contoh aja ya Bu, ya lucu-lucu gitu ya. Nih ya, itu tadi. Jadi kalau di sholat ya harus dilepas, karena kan ya nggak mungkin kalau bebarengan itunya nempelnya kan itu Bu Ana itu kan nempelnya di itu di panty linernya, bukan di celana. Tapi kan nempel ibu pakai sholat, masalahnya di situ. Harus dilepas dulu, lepas baru ibu pakai celana dalam yang nggak ada panty liner itu tadi, lepas dulu ya bagian najis. Karena syarat sahnya sholat itu suci dari najis, ya najis kabeh, najis semua, suci dari hadas, suci dari najis seperti itu. Kecuali yang memang darurat di perjalanan tuh banyak rukhsah, keringanan masih banyak. Jadi kalau ibu yang apa di rumah, yang kondisi mukim, kita sering mukim tuh tempat rumah kita tinggal sendiri ya, harus ya ketat itu harus paham Bu, harus ngerti ilmu ini. Kalau nggak ngerti ngasal semuanya. Banyak saudara-saudara kita yang mau ngaji nggak ngaji mah belajarnya itu aja. Justru yang itu yang penting, karena sehari-hari kita pakai untuk ibadah apa Bu? Sholat. Kalau sholatnya masih belepotan, banyak yang nggak beres ya wassalam Bu. Gimana apa yang kita pamerin di hadapan Allah ibadah ini? Ibadah yang paling sehari-hari itu ibadah apa Bu? Kalau syukur-syukur ini mau ngaji tolabul ilmi itu pahala belum minallah wa hablum minannas, yang paling gede pahalanya itu ini tolabul ilmi. Makanya kenapa anak-anak santri itu udah seatap sama kiainya itu para mujahid semua ya, kayak orang berperang. Kalau di tanah Palestina ini lagi berperang ya udah dijamin itu mati syahid. Kita ini yang belum dijamin Bu, kita ini nggak jelas. Kalau mereka tuh udah jelas matinya dalam keadaan mati apa Bu?
Syahid. Udah pasti itu 100% kita ini yang lagi perang, bukan perang nyawa tapi perang mental orang kita ini. Suasananya tenang ya Bu ya, tapi perang mental, perang medsos. Nah, ini yang bahaya itu kan itu. Makanya kuatkan dengan ilmu. Misalnya kalau orang berilmu insya Allah pasti paham. Jadi, kan ada orang itu nggak usah ini deh, jadi nggak ngerti dia sesucen, kalau bahasa kampungnya itu sesucen. Sesucen itu bersuci. Sholat ya seadanya sholat. Itu aja, bajunya najis tetap pakai sholat ya otomatis tidak sah, harus ngerti ilmu. Aku mah enakan nggak ngaji aja deh, kalau ngaji jadi tahu jadi salah. Enakan nggak ngaji deh, justru ibu nggak ngaji terus tahu-tahu mati digempur sama malaikat, balik lagi ke dunia kagak bisa ya Bu ya. Ente ngapain dulu di dunia leye-leye, tiktokan, ngeliat ini ngeliat itu, selonjoran, ya makan tidur gitu-gitu doang ya Bu ya. Digempur sama malaikat ya, punya tenaga punya energi kagak mau berangkat tolabul ilm. Ini masya Allah tuh harus berterima kasih sama PT-nya Bu. Suatu saat ibu keluar tuh, ya Allah saya pernah duduk di majelis ilmu ya alhamdulillah sembari kerja dapat rezeki dari Allah, karena kita dengan kerja dapat, diizinkan oleh suami, diizinkan oleh keluarga keluar untuk beraktivitas, terus ada pengajian, masya Allah tuh nikmat ya. Jangan sampai ibu keluar dari PT terus nanti ngomongin PT-nya. Ini mah karyawan mantan yang tidak pernah bersyukur. Harus bersyukur, di luar sana banyak saudara-saudara kita yang antre mau dapat apa Bu, kerja tuh bersyukur. Hanya banyak bersyukur supaya kita itu menghadapi segala ujian hidup itu dengan enak ya Bu ya, dengan nyaman. Banyak-banyak bersyukur kepada siapa? Pada Allah. Makanya dengan cara apa ya? Cara ini dengan cara belajar untuk memperbaiki ibadah kita ya. Tadi yang najis, balik lagi najis hukmiyah, mutawassit hukmiyah itu yang kelihatan. Dia kalau yang kelihatan tuh gampang. Contoh tadi yang sering itu keputihan tadi. Itu pertamanya sedikit Bu di celana dalam. Dikit aja. Kayak ada cairan gitu. Biarin setengah jam, 1 jam. Itu airnya jadi ngerak. Kayak ngerak itu agak keras ya. Keras itu. Bu Ana kok tahu ya? Ya, saya juga perempuan ya Bu ya. Sama dengeran itu ibu paksa kan udah kering Bu Ana, saya pakai untuk sholat yang nggak bisa. Kalau ibu kepaksa pakai sholat silakan, itu diguyur dengan cara pakai fiatnya najis mutawasito ainiyah, itu diguyur dengan air yang apa Bu? Ngalir, diucek-ucek, ngilangin itu tadi. Ngilangin apa Bu? Ngilangin tadi warna, bau dan rasa, diguyur dengan air yang ngalir. Contoh lagi, bekas darah, bekas darah, kita pakai pembalut. Zaman muda dulu kepala 2, kepala 13-an itu kalau head kan lama ya. Kita ngomongnya normal ya Bu. Di pertama terus banget. Itu kadang-kadang mohon maaf pembalut itu udah kan keisi banget ya Bu pembalutnya tuh. Kadang-kadang mohon maaf di pinggiran CD kita ada bekas darahnya enggak? Ada. Ya ibu kan duduknya tingkah polanya kan gak karu-karuan, miring sini miring sana ngejepit. Ya, akhirnya tuh di pembalutnya tuh nggak plek kayak gini, pembalutnya mengecil gini kan, airnya beleber kemana-mana ya. Kok Bu Ana bisa ya saya juga. Nah, tuh udah hanya kenalah itu dia apa Bu di CD kan, nah, ada darah. Itu darah itu galak, nggak bisa diguyur air saja. Harus diguyur dengan air karena najis mutawasito ainiyah kelihatan. Itu harus apa ya? Harus pakai instrumen lain apa tuh? Sabun, disikat sabun sampai habis darahnya nggak kelihatan. Oh udah saya gituin Bu Ustadz, saya jemur, udah kena angin kena cahaya matahari, diambil tuh kering kan ya Bu, dilihat diginiin ternyata masih ada bekas apa? Darah. Kayak gitu pernah nggak sih celana dalamnya? Iya seperti itu, nggak apa-apa Bu. Terus itu gimana nggak apa-apa, kan udah ada ikhtiar, udah ada usaha tadi, sudah dicuci, digosok gitu kan. Ini nggak apa-apa ya. Jadi kalau dicelup gitu aja terus diputar sama mesin cuci ya nggak bisa Bu, harus memang digosok karena darah itu galak. Apalagi darah yang dari apa ini? Dari rahim, galak, bin bau ya, amis kan. Beda Bu, saya waktu itu pernah operasi di sini kayak ada bintitan gitu. Makanya kali di sini ada kayak ada itu, ke rumah sakit Omni dokter mata.
Jadi kok ini nggak sakit apa-apa sih Bu, nggak tambah gede, cuman kalau diucek-ucek itu enak banget. Jadi ujung gitu, akhirnya nggak gede banget dikit itu, tapi ya rasanya nggak enak dipandang kayak orang timbilan gitu loh, timbilan tapi jadi nggak ngeluarin apa-apa juga kelihatannya. Akhirnya kata dokter, kalau ibu nggak nyaman udah deh di itu apa tuh di operasi aja gitu. Hanya di operasi tuh antri barengan sama orang-orang yang katar-katar yang sepuh-sepuh itu. Saya ditaruh pasukan di bagian terakhir Bu, dokter 12 pasukan. Sebenarnya kalau di operasi itu kan harus dicopot semua ya, copot semua itu pakai baju operasi, terus ininya itu diselontongin pakai apa tuh? Pakai kayak itu loh, tutupan kayak orang keramas itu loh. Nah, rambutnya itu jadi ya jilbabnya dilepas. Itu saya satu-satunya pasien yang syar'i Bu. Itu dokternya juga nggak pernah sama saya, itu jamaah saya. Sekeluarga itu pernah umroh bareng saya. Pak dokternya itu masuknya itu jamaah saya, jamaah kita tuh suami istri sekeluarga itu. Dokternya nggak enak kali ngelihat saya apa tuh Bu, nggak pakai jilbab katanya. Akhirnya ujung-ujungnya itu ngomong ke suster, udah deh itu guru ngaji saya katanya gitu, guru ngaji saya, keluarga saya katanya. Udah ini aja apa tuh, gak usah nih jadi Bu, lucu banget tuh, masih pakai jilbab jadi diselontongin, bajunya kayak gini aja tuh. Ini pasien sebenarnya tuh yang nggak boleh sebenarnya, karena kan takutnya orang operasi itu kan nanti ada sesak napas kan repot, nyopot-nyopotin ya harus dilepas semua. Cuman kata dokter mudah-mudahan ini operasi kecil. Akhirnya tuh dokter itu juga tegang juga kali operasi saya kan di ini Bu, di apa? Di infus. Jadi masih pakai jilbab supaya nggak kena SP dari rumah sakitnya, dikasih selontongan ya kayak pura-puranya gitu. Ya Bu ya, selontongan itu. Ini dibius. Jadi daerah sini nggak kerasa apa-apa, bius bagian sini luar biasa Bu, darahnya banyak. Itu jadi mata saya dibalik itu, kalau Pak matanya dibalik, ternyata itu isinya darah dan nanah. Makanya sebenarnya nggak efek apa-apa, cuman ini sebelah kanan kayak ada titiknya di sini tuh. Jadi kayak ini aja, kayak kalau lelah itu agak-agak jendolnya itu agak gedean gitu aja. Nanti kalau ini saya kasih kompres adem itu. Itu darah. Nah itu darah itu najis apa? Mutawasito ainnya. Dicuci sama si Mbak, pulang tuh Bu, darahnya banyak banget di jilbab saya lah. Padahal itu digini-gini ini tuhnya ya, darahnya banyak. Itu dicuci ya nggak bekas, padahal itu bukan dari apa ini? Rahim apalagi galak. Jadi galak itu ya tadi bau, istilahnya itu baunya apa ini? Nyengat kan kalau yang dari bagian rahim ya Bu ya. Apalagi itu jadi anyer gitu ya, istilahnya itu bahasanya apa sih ya? Kalau tapi amis ya. Tapi kalau yang dari sini kan seger, tuh merah seger. Itu aja susah sih Mbak itu. Udah Mbak buang aja, saya bilang gitu aja Bu. Jilbabnya buang aja nggak apa-apa. Aku tahu kalau inget-inget malah jadi keder saya gitu. Tuh waktu kan dibius saya nggak ngerasa apa-apa kalau dibius Bu. Biusannya pas ini udah tutupin itu darahnya banyak di sini. Darah apa ini? Darah bekas ini. Padahal secuprit aja tuh ya. Seperti itu. Dokternya kayaknya tegang tuh malah nanya-nanya, Bu Ustadz, kalau sholat di jamaah, kalau Jumat malah nanya-nanya ilmu Bu. Jadi kayak operasi sama ngoceh-ngoceh, mereka kayak ngajar Bu. Kalau itu di jamaah gimana ya Bu Ustadz ya, saya ada operasi jam 11 hari Jumat terus nggak bisa Jumatan gitu-gitu. Dia akan waktu di rumah sakit Omni sama rumah sakit Medirosa dinasnya. Gak apa-apa Pak dokter, asalkan kan nggak setiap Jumat. Jadi diganti aja dengan sholat apa tadi? Sholat duhur 4 rakaat. Soalnya kan kamar pasiennya tuh ganti-ganti gitu loh. Tuh nanya, ya ini kerja saat darurat kita ngerjain lagi apa Bu? Sholat. Sedangkan dia kan orang medis. Jadi antrian gantian kamar operasi sama dokter-dokter yang lain ada jadwal khusus. Jadi hanya kadang-kadang red pasien yang apa namanya katar itu kan banyak Bu, belasan. Itu dalam waktu berapa ini harus beres. Akhirnya jadi ketinggalan sholat. Itu nggak apa-apa kalau itu kondisi darurat, sholatnya dia apa Bu geser. Karena ini profesi ya, jadi diperbolehkan. Ya tadi itu ketemunya najis apa tadi? Mutawasito. Ini yang kelihatan. Nah berikutnya adalah najis mutawasito apa Bu? Hukmiyah. Apa najis mutawasito hukmiyah? Najis mutawasito hukmiyah itu najis sedang yang tidak kelihatan. Padahal ibu yakin di situ ada najis. Ini juga yang sering terjadi. Ibu cuci-cuci itu makanan apa tuh? Kayak mungkin beresin sayur, habis dari tukang sayur atau mungkin beli ikan atau beli apa itu kan ibu cuci di kayak di wastafel gitu kan, cuci. Nah ini nyiprat, nyiprat tuh terpercik, mantul dari kubangan wastafel itu tuh najis, paham ya? Jadi nah, terus kalau nggak dipakai untuk baju sholat sih no problem, karena kan tadi nggak kelihatan, lama-lama kan kering.
Tapi ibu harus yakin nih tadi kecipratan nih najis. Maka bagaimana ya ibu harus apa bu? Guyur dulu bagian udah hilang, udah nggak ada bekasnya. Kecipratan doang. Ini maka ibu harus apa? Guyur dengan air yang ngalir. Kalau itu dipakai untuk apa? Sholat. Kalau nggak dipamannya, kalau ibu nyuci-nyuci kan kecipratan tuh. Karena mantul, masalahnya najisnya tuh mantul dari ini. Tempat kubangan ini. Wastafel itu loh bu. Itu kan najis ininya itu. Nah, kalau dari airnya sini mah suci airnya ya. Tapi kalau ibu gini kecepret-cepret mantul, nah itu najis. Ya ini yang najisnya seringnya najis mutawasito, hukmiyah nggak kelihatan. Jadi ada juga mungkin anak tetangga yang main ke rumah ibu, pipis beser sedikit aja. Ibu lihat, tapi ibu belum sempat bersihin, nyuciin. Suatu saat di mana ibu nyari-nyari, itu jadi najis mutawasito hukmiyah itu sedang yang di mana bekas najisnya itu udah nggak terlihat, tapi kita yakin di situ ada apa bu? Najis. Nah itu bagaimana? Silahkan untuk diguyur kalau itu memang kayak ada bekas-bekasnya yang bekas pipis yang ibu tahu itu silahkan untuk digosok. Diguyur kalau nggak ada ini ya digosok aja, diguyur air juga udah sah. Nggak usah pakai digosok dengan yang tadi seperti ainnya. Cukup diguyur bagian itu langsung ditaruh di angin-angin kena matahari sudah suci. Ya seperti itu. Boleh nggak kita sholat di atas sajadah, di atas karpet? Karpet itu ada bau pesing. Karpetnya misalnya bau pesing. Tapi ini kayak bau pesing ya. Sebelah mana nih? Kita sholat di situ bu. Boleh, asalkan ibu tutup dengan apa bu? Sajadah yang suci. Boleh. Tapi kalau langsung di situ pas lagi sholat pesing ya najis. Karena kenapa ya? Di situ ada dulu bekas apa bu? Bekas pipis. Jadi makanya ditumpuk dengan apa ini? Sajadah. Atau mungkin koran atau apa boleh. Di atas, di bawahnya itu bekas najis. Asalkan tadi kering. Yang masalah kalau itu basah. Boleh nggak saya tidur di atas bantal? Bantalnya mah bau pesing. Ada kan bau iler, bau pesing, gak karu-karuan ya. Bau pesing lah otomatisnya. Nih, bagaimana? Nah, bantal itu asalkan kering. Rambut ibu juga lah kering. Yang masalah bantalnya kering, rambut ibu basah habis keramas. Pas lagi nyet jadi, wih bau pesing. Itu bantal udah kering pesing. Rambut ibu basah, ya udah najis itu, guyur lagi itu. Tapi kalau rambut ibu kering, bantalnya kering, aman. Kayak tadi loh, yang anjing tadi loh bu, ya aman. Tapi kalau itu bantalnya basah, rambut ibu kering, ya udah tambah wassalam. Bantalnya basah, bekas apa tuh? Pipis. Terus ibu bruk di situ, ya udah kena itu. Najis mutawas itu apa tadi? Ainiyah, gitu ya. Ini mengenai tentang najis dan memang sehari-hari kita ketemunya potensi bertemu dengan najis itu di najis mutawasito ainiyah hukmiyah itu yang sering ketemu ya. Ya pinter-pinter ibu harus ngerti. Bekas jerawat itu juga najis. Bekas jerawat ibu giniin, ada darah apa tadi? Darah jerawat, ada kemarin kan kita bahas tentang nyamuk, ceples. Ada nyamuk tuh. Ada apa ini bu? Ada bekasnya darah nyamuk tuh. Itu juga najis. Ya terus gimana? Udah punya wudhu, apa saya wudhu lagi? Nggak usah wudhu lagi. Guyur bagian yang terkena najis, baru ibu sholat. Karena kan wudhu urusannya kan bukan untuk itu. Wudhu kan hadas ya. Kecuali ibu mengeluarkan cairan dari bagian apa bu? Salur ini kubul ya, kubul dubur keluar cairan itu baru dibasuh, istinja baru kita wudhu lagi. Tapi kalau yang tadi tahu-tahu sholat mimisan, sholat terus keluar apa bu? Mimisan, itu dicuci aja, nggak usah wudhu lagi. Tapi kalau nggak nggak enak wudhu lagi aja ya nggak apa-apa, boleh untuk menyempurnakan. Tapi kalau nggak wudhu lagi, hanya membersihkan bagian mana yang ada najis, darah itu kan najis ya, seperti itu. Ya ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan? Iya. Ada yang mau tanya tadi dari mana? Dari Mbak Rizky. Bentar, pasangin dulu ya soalnya buat ke YouTube. Kita nanyanya sedikit aja nanyanya. Pertanyaannya satu-satu ya, biar nanti bisa kembali untuk yang lain juga. Monggo Mbak. Assalamualaikum. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ustazah Ana, ada yang ingin saya tanyakan tentang Boleh Bu? oh gitu. Oh gue sini. Ya Allah, kelihatan ke sono. Mau bertanya tentang kotoran apa? Bukan. Oh cicak iya. Yang tai cicak itu kan bau. Itu najis, tergolong najis enggak? Terus cara mensucikan seperti apa? Terus kadang kan tikus suka ada masuk-masuk ke dalam rumah tuh, ada pipisnya tikus kayak gitu. Cara mensucikannya gimana? Terus termasuk najis apa? Ya. Sekian pertanyaan saya. Cek. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama, semua kotoran dari hewan apapun itu dihukumin apa Bu? Najis. Semua kotoran hewan, ya mau itu pipisnya atau mohon maaf pupnya, itu dihukumin apa? Najis. Termasuk hewan cicak. Hewan cicak tahu-tahu kita pas lagi sholat, ada lagi sholat, ada mungkin kan ini kan ada kipas ya Bu, kipas tahu-tahu pas lagi sholat terbang, kering. Kalau kering sih boleh Ibu giniin aja, kan mukena kita kering, pakai yang kita pakai baju sholat kan kering, giniin aja disentil set gitu, sholatnya nggak perlu dibatalin. Caranya gitu, misal ya pas lagi sholat gini tuh kejatuhan, sekali kejatuhan Ibu giniin aja set, harus keluar dari area tempat Ibu sholat. Misalnya dari, ya kalau disentil gini jatuh ke sajadah ya sama aja, ngerti nggak? Karena sepaket sajadah sama itunya, mukenanya ya, sini. Karena itu kering, masih kita sentil set, keluar di lantai gitu, aman, udah terusin tuh. Tapi kalau itu misal, mohon maaf, tai cicaknya banyak kata dia, banyak bahasa itu berarti masih fresh. Kagak enak jadi yang makan ya, itu udah selesai. Masih fresh itu masih baru grass, masih hangat. Tahu aja kalau hangat dari mana, tahu dia di microwave atau diapain itu. Nih jatuh basah, udah kalau sudah basah wassalam, nggak bisa, sholat kita harus dibatalin. Karena kan kita tahu saat kita sholat ada terpapar najis, batalin nggak apa-apa. Emang boleh dibatalin nggak apa-apa, kalau diterusin malah sholatnya tidak apa Bu? Tidak, sawang kita juga nggak yang dalam keadaan kita tuh, masya Allah Indonesia ini kan aman gitu ya. Kalau saudara-saudara kita Muslim di sana, mungkin sholatnya ditunda atau mungkin jamaah yang di Palestina itu loh Bu, ini yang pasukan perang atau apa gitu nggak masalah ya, boleh kita kan nyaman. Jadi kalau pas lagi sholat jatuh yang tadi fresh, banyak tadi kan nggak bisa di macam-macam itu kan, otomatis batalin itu sholat. Nah batalin sholat, bagaimana cara mensucikannya? Kalau yang tadi basah ya harus diguyur dengan apa? Air. Cuman pas digini mohon maaf bau, nah itu harus pakai media, instrumen apa tadi, sabun, media sabun gitu. Tapi kalau hanya sekedar nggak ada apa-apa, cukup ya udah. Yang jelas itu yang peranan itu air yang ngalir itu aja gitu. Ya itu. Terus yang kedua mengenai tentang hewan tikus. Tikus pipisnya semua pipis judulnya pipisnya manusia, pipisnya siapa? Hewan, semuanya itu dihukumin apa Bu? Najis. Pipisnya tikus ya jelas tentu najis. Bagaimana menyiasatinya? Ya harus diguyur. Pipisnya tikus ya kan kita nggak seneng juga ya Bu rumah dimasukin tikus, mengganggu kan hewan tikus itu. Kadang-kadang seneng dia kan pemakan segalanya, dia makan baju, jilbab, kadang-kadang dia apa Bu? Gerikitin, tupperware kadang-kadang dia apa tuh? Gerikitin, ya panci kali nggak bisa gerikitin kayaknya ya, itu keras. Yang plastik itu gerikitin, baju ya nakal itu emang tikus kan. Jadi bagaimana ya itu ya bisa ya diamankan rumahnya dari apa tadi? Tikus. Tapi tikus tuh emang cerdas juga dia, rambat berdiri gini. Saya lihat tuh pinteran itu tikus ya, jalan kecil aja bisa apa Bu? Bisa masuk dia itu lewat. Ini tadi pipisnya, mohon maaf tainya, pupnya itu dihukumin najis. Ya bagaimana ya harus diguyur.
diguyur, digabior, terus kalau memang bau ya harus dicuci dengan apa tadi, sabun, sama saja. Makanya kalau bisa kalau sholat itu ya harus pakai sendal ya Bu. Kalau ibu sholat nginjek lantai itu khawatir karena kan dilewat-lewatin itu hewan-hewan, apa tuh kucing, tikus gitu ya. Tuh, saya di rumah itu tadi pagi pelajaran di kitab lain, kitab Hidayah namanya. Itu mengenai tentang adab masuk toilet. Jadi kalau kita ke kamar mandi itu harusnya itu pakai apa Bu? Pakai sandal. Hanya kalau ibu kalau main ke rumah saya, toilet semua yang ada di rumah itu pasti ada bakia. Bakia itu terompah, tahu nggak Bu? Kalau pen itu kan murah di 10.500. Mesti kalau pulang Jawa Timur saya mesti pergi tuh bawa itu. Ada jamaah yang minta udah bawa aja Bu, murah meriah ya, beli di pasar tradisional tuh. Di kamar mandi saya tuh mesti ada bakia. Karena kan dia kan tebel itu kan kayu. Itu Masya Allah malah nggak kepleset Bu. Kalau yang sendal jepit itu malah licin, lunyu, gitu ya. Kalau bakia mah enggak. Kalau malah takut jatuh Bu, karena ibu belum terbiasa aja pakai bakia. Kalau kita mah jadi malah enak budak. Kalau pagi tuh denger kudak. Wah ini berarti suami udah bangun. Kan kelihatan tuh dia jalan dari itu sholat gitu kan ke tempat musola gitu pakai prak jalan. Itu pakai bakia. Makanya disunahkan untuk pakai itu kalau keluar habis posisi wudu kan takutnya kaki kita tuh nginjek itu. Ibu kan nginjek keset. Nah, keset itu kan sama juga. Kan nggak bisa suci tuh keset kecuali baru diambil dari dicuci baru tuh masih suci. Tapi kalau udah diinjek-injek ya udah judulnya apa Bu? Nggak suci, najis ya. Harus pakai sendal. Jadi pakai sendal langsung taruh supaya kakinya nggak najis, langsung masuk kemana tuh? Ke sajadah. Antara tempat wudhu ke sajadah itu kita tempat sholat tuh harus kalau bisa pakai apa Bu? Sendal. Kan basah-basah bukannya kan bisa diakalin. Untuk wudhu kan basah di dalam toilet. Ibu keluar udah harus nyediain sendal yang kering. Itu kan bisa diakalin, kita punya akal, punya pikiran, gak ada alasan gitu ya. Karena kalau sudah ibu basah terus nempel di mana tuh keset, terus jalan plek ya kan udah tahu di situ Bu. Ada pipisnya apa tadi? Ada pipisnya kucing. Ibu yang pelihara kucing itu kan potensi ini. Ada mungkin di situ tikus lewat ya. Ada apa gitu, kecoa atau apa gitu kan banyak hewan-hewan ya Bu. Mereka makhluknya Allah juga sama kayak kita ya, butuh ruangan, butuh tempat gitu, sama butuh kehidupan ya kayak gitu Bu ya. Cukup, ada lagi? Ada lagi tadi kayaknya yang duluan ya Mbak, siapa Mbak? Mbak Dewi. Enggak. Saya lagi head kan sebulan yang lalu iya enggak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, saya mau nanya masalah hukum najis hukmiyah. Kan kalau saya kan punya anak kecil saja, kalau misalkan dia pipis di tengah-tengah ruang tamu, apa pipisnya itu saya pel terus saya bilas lagi, saya pel lagi, udah suci apa belum? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pipisnya anak kecil ya, misalnya kecil terus pipis itu, terus bagaimana status rumah ibu itu kan memang bersih saja, bukan status yang sebagai tempat untuk suci. Kalaupun ibu sholat di atas yang bekas itu asalkan udah kering, ibu tempel dengan sajadah. Kalau itu tempatnya kayak itu tempat musola itu kan harus diguyur gabior gitu kan, pakai air yang luber-luber gitu. Kalau itu aja ibu cuman sekedar membersihkan, jadi bukan untuk mensucikan ya, membersihkan supaya kotoran najis hukmiyah itu sudah hilang gitu aja. Ya itu, iya. Nggak pakai sendal ngelewatin bekas itu ya, iya. Iya, makanya sekarang kalau bisa ya tadi saran untuk pakai apa tadi? Sendal, iya. Tapi kalau ini tidak berlaku bagi ibu seorang tamu ya. Saya tuh kan juga sering kadang kalau lagi numpang sholat di rumahnya jamaah atau rumah siapa gitu, nanya dulu adabnya tamu. Lebih diutamakan yang hablum minan nas. Tanya dulu, Bu, saya mau ikut sholat gitu. Nah, nanya dulu, Bu, ini sholatnya
pakai sendal atau apa, kata Pak, pakai aja Bu Ustadz, silahkan dipakai. Ya udah kita pakai, tapi ya jangan sampai ngotorin, basahin gitu ya, kan kita punya adab. Nah itu, tapi kalau dia bilang, Bu ini sendalnya dipakai atau enggak ke tempat Rasul, nanya dulu saya, karena kan kita nggak tahu kebiasaan di rumah tersebut ya. Itu langsung si ibunya bilang, iya Bu Ustadz itu sampai di situ aja. Ya udah nggak apa-apa, sampai di situ aja, kita jalan, kan nggak ngerti kitanya ya, kan nggak tahu kebiasaan situ, ngikutin jalan aja. Nah, tapi kalau di rumah kadang-kadang saya hanya ragu, saya ulang lagi itu sholat, ulang lagi. Tapi saya sudah menggugurkan kewajiban saya sholat di rumah orang itu tadi ya, kepepet saya harus sholat karena kan harus mau kemana lagi, otomatis saya numpang sholat gitu. Ya udah saya sholat di situ, ternyata dianya yang tuan rumah sendalnya dipakai nggak ini Bu? Soalnya saya kebiasaan gitu. Makanya kalau ada yang orang sholat di rumah saya, dia belum tanya, saya kasih tahu dulu sesuai yang apa yang saya biasa kerjakan. Bu Ana saya numpang sholat gitu. Udah Bu, numpang sholat ini saya siapin ya, di sini ngadep kiblatnya udah kelihatan kan ada arah kiblat gitu. Ini mukenanya di sini ya. Nanti Bu dari tempat apa? Tempat wudhu ke tempat ini dipakai aja, nggak apa-apa. Basah dong Bu, nggak apa-apa. Basah sama ketinggal ini aja. Yang penting Ibu suci dari gitu. Ke apa? Padahal di rumah udah nggak ada anak kecil Bu. Cuman saya khawatir, takutnya tadi ada apa tadi? Tikus, cicak atau apa, kecoa ya, macam-macam lah hewan-hewan, ya itu yang dikhawatirkan. Apalagi yang punya anak kecil tadi, karena yang tadi udah itu kan membersihkan saja, tidak mensucikan itu tadi rumah ya, membersihkan bekas najisnya. Jadi kalau yang aman kan tadi itu udah kering sih Bu gitu kan, udah saya pel udah kering, tapi ibu jalan itu kan kakinya basah. Wudhu tadi kan basah nggak kaki ibu, kecuali ibu habis wudhu dia apa itu dilap sampai kering. Nah, ibu kering ketemu kering nah aman. Kayak tadi loh, contoh tadi loh Bu, yang anjing sama apa tadi? Nah itu aman. Tapi kalau ibu kondisinya sembari itu basah, itu tadi bekas di pel udah kering ya, khawatir nempel itu tadi. Itu aja. Khawatir ya, makfu khawatirnya ya, takutnya ya bukan kita ini khawatir, itu aja. Silakan ibu kalau bisa ya pakai sendal. Kalau pengen nggak basah-basah, licin tuh rumahnya masih bersih ya, dari sendal di dalam kamar mandi atau tempat wudhu naik ke atas biar kering, ganti dengan sendal yang suci yang sudah kering. Itu jadi bukan jalan aman. Itu kayak gitu Bu. Ini kan masing-masing punya kebiasaan ya, seperti itu. Itu cukup. Ada lagi tadi iya? Ada lagi? Di belakang Mbak Dewi, Ustaznya mau nanya tapi di luar tema. Iya. Anak saya kan menikmati Ini yang jilbab hijau. Apa itu dulu gantian ya Bu? Ya. yang jilbab hijau. Udah. Ayo. Ini pertanyaan saya di luar tema ya Ustazah. Anak saya kan pecinta kucing ya. Terus kan suka ngasih makan kucing, jadi kucing-kucing liar itu kan suka ke rumah itu. Bisa nyampe 7 gitu di teras ya. Terus kan ya, kadang-kadang kan ada kucing yang nakal banget itu. Saya usaha dikasih makan tapi masih suka nyolong. Saya kan juga suka apa? Nyolong lauk gitu loh. Oh, nyolong makanan. Iya. Maksudnya udah saya simpen pakai tutup apa kayaknya aja ibu gitu. marah-marah dong. Iya. Marah benar saya. Kalau anak saya nggak pernah marah. Kalau saya iya. Soalnya udah susah-susah goreng, beli, ditolong sama kucing yang marah. Iya. Makanya kalau yang pecinta tadi loh, hobi seneng itu udah nggak mikir. Tapi anak saya nggak melihara Ustazah. Iya, tadi tapi dia cinta itu Bu, seneng. Dia cuma Nggak pelihara. Soalnya kalau melihara nanti emaknya protes kayaknya ya. Iya. Saya tuh beli teman, saya suka beli makanan kucing anaknya saya. Iya. Terus kan kucing pada ngumpul. Ya ada yang nakal gitu kan. Nakal banget gitu saya. Iya. Dijewer aja tuh kucing. Saya buang. Apanya dibuang? Kucingnya. Buang jauh-jauh. Buang ya, pulang lagi. Pinter emang kucing tuh ya, udah tahu jalan dia. Hah? Kucing saya buang ke Wisma Matal, balik ke Tropicana Bu. Saya juga sama itu pernah ya, kucing tukang saya suruh buang ke sono, daerah Wisma Matel. Rumah saya dekat stadion, balik Bu. Pinter itu kucing ya, hanya kata ibu-ibu. Itu kayaknya kucingnya mananya tuh di Jalan Kedasi, Jalan Merak, nanya ke ibu-ibu. Rumahnya Ustazah Ana di mana? Jalan Ragi ke Puspa Puspita, nyampe Tropicana Bu. Pinteran itu kucing.
Tahu aja dia ya. Dosa enggak gitu ya. Nih daripada ibu tadi kan sebenarnya tujuannya adalah untuk ini supaya ibu nggak nambah-nambah dosa sebenarnya tadi kan marah terus marah dongkol itu kan ya. Nggak apa-apa ibu jauhkan memang nggak ini nanti tapi ibu buangnya ke tempat yang memang tempat banyak makanan. Ibu buang ke tempat yang kayak pasar gitu loh Bu. Jangan buang ke tempat yang gersang, kasihan itu kucingnya, sedih. Orang tahu kalau saya buangnya kemana, masa minta kucing yang ini dibuang. Kan banyak tuh kucing di teras. Iya. Yang ini Makanya ibu kalau punya kucing orang suruh buangin atau siapa taruh di pasar atau biar banyak makanan supaya ibu nggak merasa berdosa. Lah ya itu dia buangnya ono ke Bekasi Barat. Buangnya masih di komplek kita tadi loh rumah saya 5 kiloan 6 kilo masih balik. Kok bisa pulang lagi dia ya? Pinter itu kucingnya. Coba buang ke Cikarang Baru Bu, balik nggak? Uang rumah saya katanya. Tak lempar lagi, tak WA rumahnya di mana balikin. Oh ngaji kucing. Coba ibu buangnya ke jauh ke tempat yang enak gitu aja, bukan kita menelantarkan. Karena kalau di rumah, kalau ibu taruh di rumah kan ibu tambah dongkol, malah tambah dongkol nggak konsen, takut itu ikan lelenya ambiar 3 itu kan, atau gitu. Iya dia kan soalnya seneng. Makanya orang seneng itu udah jangan tanya orang yang seneng hobi pelihara itu emang beda Bu. Hawanya sama yang biasa aja. Saya mah ya sama kucing mah biasa aja. Nggak seneng ya seneng. Dibilang nggak seneng ya enggak juga. Maksudnya tuh nggak terlalu biasa aja. Soalnya kalau saya yakin kalau saya pelihara kucing makan saya sama makanan kucing mahalan apa Bu? Ibu-ibu tuh kalau yang punya kucing tak lihat tuh jamaah-jamaah itu kemana Bu? Ntar dulu Bu, saya mau ini dulu imunisasi kucing. Kucingnya saya vaksin itu loh. Kucingnya sakit gigi dibawa ke dokter. Kucingnya pilek dibawa apa Bu? Ke dokter. Pet shop itu ya. Ya Allah tuh ibu-ibu mah ini banget Bu. Saking mahnya loh tuh. Padahal ini mahal. Katanya mudik itu sehari tuh nginepin kucing itu 60.000 Bu sehari. Coba mudik 5 hari 300.000. Ya Bu ya nginepin apa tuh? Kucing mandiin pelihara itu loh kalau ditinggal mudik katanya gitu. Sampai rela-rela gitu. Makanya orang yang hobi atau apa itu udah nggak mikir ini. Namanya cinta sayang tuh udah nggak mikir hitungan gitu loh. Nah, kalau yang ibu tadi kan berarti masih belum cinta. Wong hitungan digondol ikannya. Lah ya makanya ibu kan berarti masih belum. Dibilang nggak seneng ya seneng aja. Dibilang seneng ya gak itu karena gondol ikan aja jadi. Gondol ikan. Ya, itu ya Bu ya. Nah bisa tadi mahnya solusinya buang ke tempat yang jauh. Iya cari tempat pasar gitu aja. Ya Bu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf mau nanya nih. Kan anakku itu Udah kelas 4 SD tuh masih ngompor mau kalau malam. Nurun kayaknya ya. kalau nyuci Nurun siapa ini? Kalau nyuci pakaian suka kecampur dan udah jelas masih bau pesing ya. Apakah itu masih haram apa enggak ya? Kadang tuh juga habis kencing langsung naik tempat tidur, nggak pakai celana lagi gitu. Aduh Masya Allah. Dikaliku bocah ya. Nih jadi bagaimana? Kalau bisa pas lagi nyuci untuk yang baju yang terkena kencing jangan dia apa Bu? Jangan dicampur. Ya baju yang pokoknya yang ada darah, celana dalam yang ada darah, yang ada najis itu tadi, kalau bisa jangan dicampur. Kepepet pas lupa ya namanya orang kan ada lupanya ya Bu, diul-ul jadi satu tuh pakaiannya. Kecampur terus masih ada baunya ya. Ini kalau bisa ya tadi kalau sudah hilang najisnya sih nggak masalah ya, tapi kalau potensi masih bau gitu ya ibu harus kasih apa ini kasih media yang nambah, misalnya tuh kasih soklin apa tadi, soklin pewangi itu agak banyakan karena itu memang galak, bau pesing itu galak, bau darah juga apa Bu galak.
ya. Jadi itu solusinya seperti itu, Bu. Nah, terus bagaimana dengan anak yang habis habis pipis, habis kencing terus nggak pakai cebok itu? Pakai cebok nggak dia? Jadi ya ini kan masih kelas 4 itu kan masih anak-anak banget ya, Bu. Jadi ya mungkin sekarang belum tahu, asalkan tadi ibunya kalau misalnya kena ompol ya harus disuciin, kalau ibu nggak disuciin ya ibu sholat ibu ya nggak bisa diterima ya, Bu, karena kan ada terpapar najis. Jadi kalau ibu nggak dalam keadaan sholat sih nggak masalah, itu kan bau saja, kotor gitu ya. Tapi kalau untuk urusan sholat ya harus suci dari najis. Jadi ya ini sembari dibilangin, sembari di itu nak pakai ini ya, sembari ibu ngasih pendidikan. Kalau mau tidur itu loh, Bu, mau tidur tuh ajak ngobrol ya, namanya kan ibu kerja ya. Kerja ibu yang kerja itu kan memang waktunya dengan anak kan memang beda dengan ibu yang gak kerja ya. Jadi intinya ibu pas lagi anak tidur tuh kan lagi tenang, fresh, itu ngoceh-ngoceh cerita apa kek tuh gini, cerita pokoknya ngarang-ngarang cerita, kita berhalusinasi cerita ini cerita itu. Jangan pipis sembarangan, nanti kalau ini kamu nih pinter, kamu tuh udah ganteng loh, kamu tuh udah cantik gitu-gituin loh, Bu, dipuji-puji dulu. Kalau dipuji-puji dikasih kayak semangat itu, dan dia akan mengurangi perilaku yang buruk gitu. Tapi kalau tambah dimarahi tuh bocahnya gemeter ya. Di anak kecil itu kan senangnya dipuji-puji, Bu, dipuji. Terus kalau bisa mungkin dulu kan belum ada handphone kayak sekarang ya, media sosial. Dulu tuh saya sering langganan ke toko Wali Songo di Jakarta, Kuitang. Saya nggak peduli habis ratusan ribu, habis jutaan, beli buku setumpuk itu, beli buku saya bacain kalau mau tidur anak-anak itu. Dongeng, karena kan saya punya ibu saya kan guru SD, jadi ibu tuh juga sering kayak gitu, jadi anaknya tuh jadi apa gitu, jadi ininya tuh wawasannya jadi agak luas gitu loh, senang gitu. Jadi kadang-kadang saya ngarang-ngarang kalau udah bukunya habis, ngarang-ngarang cerita ya, pokoknya ngoceh-ngoceh itu sembari muji-muji. Kalau anak-anak dipuji-puji, jangan ngompol ya, kamu tambah cantik loh kalau nggak ngompol, kamu tambah ganteng loh kalau ngompol, pinter banget gitu tuh, hanya dia tuh seneng gitu loh. Nah kalau ibu biarin aja terus tambah dimarah ya tambah terus ya, kayak gitu aja solusinya. Pinter-pinter yang tahu anak ibu ya ibu sendiri, ibunya gitu ya, Bu. Untuk urusan suci najis ya tadi pelajarannya yang mungkin ibu bisa pahami gitu ya, Bu. Ya sampun dah, cukup ya, cukup ya teman-teman ya, karena waktunya sudah tinggal 2 menit lagi mau maghrib. Ya, kita doa dulu, mudah-mudahan hari ini semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Susul untuk keluarga besar Ahwat, Ikhwan, keluarga besar PT Omron Egypt, mudah-mudahan ya Allah jadikan pekerjaannya, aktivitasnya bermanfaat di dunia wal dunya wal akhirah, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, diberikan kesehatan lahir batin. Allahumma bihaqqil Fatihah, syirril Fatihah wa karomatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa nuril Fatihah wa mujizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wahtim lana bil khair. Allahumma hasil muradana bil khair waj'alna ya Allah susun PT Omron bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya bareng-bareng kita baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shallahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin.
Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.